Terima kasih Anda masih di iNews Prime bersama saya Kevin Pakan. Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid dekat kediamannya di Bandung, Jawa Barat. Kehadiran RK menarik perhatian, terlebih namanya yang terseret kasus dugaan perselingkuhan. Ridwan Kamil atau yang akrab disapa RK terlihat melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid dekat rumahnya. Meski sholat di lokasi yang sama dengan sang istri Atalia Praratya, namun RK tidak datang dan pulang bersama sang istri. Saat ditanya terkait sederet kasus yang menyeret namanya, RK menekankan sudah menempuh jalur hukum. Dia juga terlihat lebih banyak menunduk dan menghindari awak media. Sementara sang istri Atalia sempat meladeni awak media, meski saat ditanya terkait kasus suaminya ia tidak menjawab. Sebelumnya RK terseret isu dugaan perselingkuhan dan diduga memiliki anak bersama model majalah dewasa Lisa Mariana. Terkait yang lagi ramai Pak, gimana Pak? Dihukum kan dan tim hukum aja. Makasih ya. Oh siap Pak, siap. Milih di sini Bu, salat Idul Fitri. Oh, nggak milih di ini di kabupaten, di rumah Ibu mertua. Karena rumah kami di sini, kami berdomisili di sini, jadi kami bersama dengan keluarga kan sudah terbiasa saling berinteraksi. Jadi rasanya ya ini tepat untuk makan di sini. Oke siap. Mau izin Bu sedikit tanggapan terkait yang lagi ramai terkait. Lagi lebaran puasa ini, lagi lebaran masjid kalau ditanyakan. Hormati kami. Siap. Pemirsa, di hari pertama Lebaran kemarin, Presiden Prabowo Subianto menyelenggarakan open house di Istana Merdeka Jakarta Pusat yang terbuka untuk umum. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto setelah melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal pada Senin pagi, melaksanakan open house di Istana Merdeka Jakarta. Turut hadir Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta dengan keluarga. Prabowo Subianto juga mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, pejabat negara, duta besar, lembaga internasional, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat umum. Presiden juga mengundang para tokoh nasional termasuk para ketua umum partai politik untuk datang halal bihalal ke Istana Merdeka. Sementara pemirsa, ada momen tidak terduga yang mencuri perhatian saat gelar geria atau open house di Istana Merdeka Jakarta. Pada kesempatan itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto nampak ikut berjoget Velocity bersama dengan awak media. Inilah momen saat Presiden Prabowo Subianto berkumpul bersama dengan wartawan dalam open house di Istana Senin siang. Usai menyelami ribuan orang di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri untuk menghampiri puluhan awak media yang sudah menunggu untuk foto bersama di ruang kredensial Istana Merdeka. Usai berfoto bersama, salah satu wartawan mengajak Presiden Prabowo untuk mengikuti tren Velocity yang ramai dipraktikkan warganet saat berkumpul. Prabowo pun mengiyakan dan diminta untuk diajarkan gerakannya. Sebelum meninggalkan para awak media, Presiden Prabowo juga tampak bergaya silat yang menjadi gaya andalannya, terutama sejak masa kampanye. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memuji langkah putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Prabowo, yang sudah menemui mantan Presiden Megawati maupun juga Jokowi pada hari pertama Lebaran Senin kemarin. Pujian kepada Didit Prabowo disampaikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka usai meninjau pelaksanaan pembagian bantuan Wakil Presiden di Geraha Sabah, Solo, Jawa Tengah, Selasa pagi. Gibran menyebut langkah Didit Prabowo merupakan tindakan yang luar biasa yang patut diapresiasi. Didit selaku putra Presiden Prabowo adalah sosok pemersatu yang memiliki semangat untuk mengumpulkan semua tokoh-tokoh, baik tokoh besar dan juga tokoh muda. Mas Didit
yang juga sowan ke Bu Mega, Pak Jokowi, terus kemarin ketemu sama anak-anak presiden-presiden. Ya, terakhir kan pada waktu ulang tahun beliau, saya lihat Mas Didit ini selaku putra dari Pak Presiden Prabowo ini sangat harus kita apresiasi. Beliau punya semangat untuk mengumpulkan semua tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh muda, dan saya kira itu hal yang luar biasa sekali. Beliau sowan ke sana kemari, menggandeng anak-anak muda. Saya kira itu hal yang patut diapresiasi. Ada kemungkinan juga Mas Didit akan mengundang para bapak-bapaknya? Boleh banget. Dan saya kira Mas Didit ini adalah tokoh yang bisa diterima semua pihak. Ya, sebelumnya putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Prabowo, berkunjung ke kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Didit juga menyempatkan diri bersilaturahmi ke kediaman Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri sebelum mengunjungi Jokowi. Putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Prabowo berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kedatangan Didit Prabowo dalam rangka silaturahmi di momen Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Setelah berada di kediaman Jokowi selama sekitar 40 menit, Didit keluar tanpa menjawab pertanyaan awak media terkait perbincangannya bersama Joko Widodo. Didit hanya mengucapkan selamat Idul Fitri ke awak media. Selamat Idul Fitri. Mas, terkait kedatangan sebelumnya ke Ibu Megawati, sekarang ke Pak Jokowi, Mas, apa memang ada perintah dari Bapak, Mas? Selamat Idul Fitri. Ada pesan khusus dari Bu Mega gitu nggak, Mas? Ada pesan dari Bapak nggak, Mas, untuk Pak Jokowi? Ada pesan dari Bapak untuk Pak Jokowi, Mas? Sebelum berkunjung ke rumah Joko Widodo, Didit Prabowo juga bersilaturahmi ke kediaman Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Usai bertemu Megawati, Didit pun langsung keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, tidak ada pembicaraan khusus ketika berkunjung ke rumah Megawati. Pembahasan antara Didit dan Megawati hanya seputar lebaran dan makan-makan. Tim Liputan iJus melaporkan. Pemirsa, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan berkunjung ke rumah Presiden ke-7 Joko Widodo di Kota Solo, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari tradisi silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri. Luhut Binsar Panjaitan bersama dengan istri Devi Simatupang tiba di kediaman Joko Widodo di Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah. Pertemuan antara Jokowi dengan Luhut berlangsung tertutup. Ditemui usai pertemuan, Luhut menyebut bahwa kunjungannya merupakan bentuk silaturahmi serta halal bihalal. Luhut juga menyebut selama menjabat, Jokowi tidak pernah melanggar konstitusi. Luhut pun mengingatkan rakyat Indonesia untuk bersatu dan memberikan kesempatan kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Semua supaya melihara budaya santunnya, ramah tamahnya Indonesia. Demokrasi itu betul, tapi jangan demokrasi itu jadi merusak budaya sopan santun kita, berbicara, berbahasa, dan tidak menghormatin orang-orang yang sudah berkarya buat negeri ini. Kemudian berburu sangka dengan cepat. Saya kan pembantu Presiden Jokowi selama 10 tahun. Saya saksi hidup. Ya, saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup. Dan sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo waktu itu. Tidak saya lihat. Jadi siapapun yang bisa, saya bisa saksi. Dan saya harus katakan ini agak keras sedikit karena menurut saya sudah ada terlalu banyak kita agak keluar koridor yang pengamat-pengamat tanpa data yang jelas membuat keruh. Itu mempersulit pemerintahan Presiden Prabowo. Kita harus memberikan suasana kekompakan di pemerintahan Presiden Prabowo ini. Kita beri kesempatan beliau untuk mengatur, memimpin. Tidak bisa juga bisa segera jadi seperti makan bergiji.
Dari studi kami, ini studi kajian yang dilakukan oleh ahli kemiskinan Profesor Arif Ansori, ini program yang sangat baik sekali. Jadi jangan kita terus torpedo karya-karya bagus yang baru dimulai. Dan juga kembali kepada tadi juga karya-karya bagus yang dibuat oleh Presiden pendahulunya Pak Presiden Prabowo, kita harus hormatin juga. Itulah budaya Indonesia. Kita harus kompak semua bangsa ini, karena masalah yang dihadapi bangsa Indonesia ini masalah yang rumit dan kompleks karena global masalahnya begitu. Tapi saya melihat, tadi saya juga bincang-bincang dengan Presiden Pak Jokowi, Presiden Prabowo kelihatannya sangat mendengarkan masukan-masukan, dan itu saya kira akan bisa lebih bagus. Ribuan orang tewas akibat gempa dahsyat. Pemerintah Myanmar umumkan masa berkabung nasional. iNews Prime segera kembali.